Pernahkah kalian berpikir bagaimana obat yang kita minum bisa mencapai target di dalam tubuh? Bagaimana obat dapat masuk ke dalam sel, menyebar ke jaringan, lalu akhirnya dikeluarkan dari tubuh? Semua proses tersebut terjadi melalui mekanisme transport membran dan dipelajari dalam farmakokinetika. Dalam farmakokinetika, tubuh memproses obat melalui 4 tahap utama yang dikenal sebagai ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Agar obat dapat bekerja dengan baik, obat harus mampu melewati membran sel dan mencapai target terapinya di dalam tubuh. Membran sel tersusun atas 2 lapis fosfolipid yang disebut lipid bilayer. Bagian kepala fosfolipid bersifat hidrofilik atau menyukai air, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Perpindahan zat pada membran sangat dipengaruhi oleh gradien konsentrasi. Zat secara alami akan bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju daerah dengan konsentrasi lebih rendah hingga tercapai keseimbangan. Difusi sederhana adalah perpindahan molekul langsung melalui membran, mengikuti gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi maupun protein pembawa. Pada difusi terfasilitasi, perpindahan zat dibantu oleh protein karier atau transporter khusus. Meskipun menggunakan bantuan protein, mekanisme ini tetap termasuk transport pasif karena tidak membutuhkan energi ATP. Tidak semua obat dapat melewati membran dengan mudah. Kecepatan transport obat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran molekul, muatan ion, kelarutan dalam lemak, serta pH lingkungan. Obat yang lebih kecil dan lebih larut lemak umumnya lebih mudah menembus membran sel. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeabel dari larutan yang lebih encer menuju larutan yang lebih pekat. Tujuan proses ini adalah mencapai keseimbangan konsentrasi di kedua sisi membran. Dalam bidang farmasi, prinsip osmosis berperan penting dalam distribusi cairan tubuh, formulasi sediaan obat, serta penyerapan obat tertentu. Berbeda dengan difusi, transport aktif memerlukan energi dalam bentuk ATP. Mekanisme ini memungkinkan zat dipindahkan melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Selain menggunakan ATP secara langsung, sel juga dapat memanfaatkan energi dari gradien ion melalui transport aktif sekunder. Pada mekanisme Symport, 2 zat bergerak ke arah yang sama. Contohnya adalah perpindahan natrium bersama glukosa ke dalam sel. Selain melalui protein transporter, sel juga dapat memasukkan zat berukuran besar melalui proses endositosis. Pada mekanisme ini, membran sel melipat ke dalam dan membentuk vesikel untuk membawa zat masuk ke dalam sel. Contohnya adalah proses fagositosis pada sel imun yang menelan bakteri atau partikel asing. Kebalikan dari endositosis adalah eksositosis. Pada proses ini, vesikel di dalam sel bergabung dengan membran plasma untuk melepaskan zat keluar sel. Eksositosis penting dalam pelepasan hormon, neurotransmitter, dan berbagai senyawa lain di dalam tubuh. Keberhasilan terapi obat sangat dipengaruhi oleh kemampuan obat melewati membran sel. Jika obat dapat mencapai target dengan baik, maka efek terapi akan optimal. Sebaliknya, jika transport obat terganggu, efektivitas terapi dapat menurun dan menyebabkan pengobatan menjadi kurang maksimal. Model satu kompartemen menganggap tubuh sebagai satu ruang homogen, tempat obat langsung terdistribusi secara merata setelah masuk ke sirkulasi darah. Setelah distribusi terjadi, konsentrasi obat akan menurun akibat proses eliminasi seperti metabolisme dan ekskresi. Pada model 2 kompartemen, tubuh dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu kompartemen pusat dan kompartemen perifer. Fase awal disebut fase distribusi, yaitu perpindahan obat dari darah menuju jaringan. Setelah distribusi tercapai, konsentrasi obat mulai menurun akibat fase eliminasi. Dalam farmakokinetigas, perjalanan obat di dalam tubuh sering digambarkan menggunakan kurva konsentrasi obat terhadap waktu. Grafik ini membantu menggambarkan proses absorpsi, distribusi, hingga eliminasi obat. Dalam praktik klinis, model kompartemen digunakan untuk membantu menentukan dosis obat yang tepat bagi pasien. Melalui model ini, tenaga kesehatan dapat memperkirakan berapa lama obat bertahan di dalam tubuh dan kapan dosis berikutnya perlu diberikan.
Transport membran merupakan proses penting yang memungkinkan zat dan obat berpindasi membran sel. Transport bunar membran sedus pengkenyal bengindan berpindah melintasi membran sel.